Halo kawan pajak, selamat datang di podcast 320 South Hub. Saya Afi dan hari ini saya bersama Mbak Yuli, fungsional penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Hari ini kita akan membahas topik yang sudah menjadi perbincangan banyak pasangan, yaitu aspek perpajakan suami istri. Stay tune ya. Halo Mbak Yuli, apa kabar? Baik Mbak Afi, kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Afi juga nih? Baik juga. Langsung saja nih ya. Oke Mbak Afi. Kalau kita bicara soal pajak, pasti kita akan mikirin pajak penghasilan kita dulu nih, ya kan? Dan kebetulan saya seorang istri nih. Katanya ada aturan khususnya ya Mbak ya? Iya, betul banget Mbak Afi. Jadi nih Mbak Afi, kalau di undang-undang menempatkan bahwa keluarga itu merupakan satu kesatuan ekonomis Mbak Afi. Di mana atas penghasilan dan kerugian seluruh anggota keluarganya itu digabungkan jadi satu, kemudian kewajibannya dilakukan oleh kepala keluarga Mbak Afi. Ya, jadi banyak kawan pajak tuh belum paham terkait ini, gitu. Jadi kalau dijelaskan dulu secara sederhana bagaimana aturan tentang penghasilan suami istri ini seperti apa? Oke. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan bahwa semua penghasilan itu kewajibannya ada di suami. Jadi ketika si istri dia memiliki penghasilan, maka pelaporannya digabungkan di tempat suami. Namun ada beberapa kondisi nih di mana si istri ini melakukan kewajiban sendiri. Nah, yang pertama itu adalah ketika suami istri itu memiliki perjanjian pisah harta. Nah, kalau ada pisah harta ya kewajibannya masing-masing nih. Kemudian, kondisi yang kedua adalah ketika si istri memilih untuk melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah. Ini pun juga sendiri-sendiri pelaporan perpajakannya, suami sendiri dan istri sendiri. Tapi secara umum berarti digabung ya laporan SPT-nya ya? Secara umum, secara general pelaporannya digabungkan menjadi satu. Nah, tadi terkait yang pisah ada dua opsi ya berarti ya? Boleh dijelaskan tentang PHMT-nya tadi ya berarti? Oke. Ketika si suami istri tersebut memilih untuk melakukan kewajiban masing-masing ya, tadi ada dua opsi, pisah harta, kita kenalnya sebagai PH. PH. Ataupun MT, melakukan terpisah atau MT. Nah, PHMT. Nah, ketika si suami istri memilih untuk melakukan PHMT, maka mekanisme perhitungan pajaknya adalah digabungkan dahulu Mbak Afi. Penghasilan suami, penghasilan istri digabungkan dahulu, kemudian dihitung ulang secara proporsional. Nah, beda tadi. Ada satu lagi bahwa tadi ya, ketika si istri nggak memilih untuk PHMT nih, jadi kan digabungkan dengan suami pelaporannya. Ketika digabungkan dengan suami, ya sudah, yang lapor si suami aja, gitu. Oke, jadi tergantung kondisi keluarga masing-masing ya? Betul sekali, tergantung kesepakatan dari si suami istri. Mau memilih untuk digabungkan jadi satu NPWP atau mau PHMT. Kalau lebih jelasnya contoh kasusnya seperti apa tuh biar semua pada paham terkait perhitungannya. Kita contohkan yang pertama ya, ketika suami istri tersebut NPWP-nya digabung nih, jadi NPWP cuma satu aja, suami aja, si istri nggak punya NPWP. Dicontohkan misal dua-duanya sama-sama karyawan nih. Ketika sama-sama karyawan kan otomatis PPh-nya kan sudah dipotong ya, sudah dipotong oleh kantornya. Kantornya pun sudah otomatis menyetorkan PPh pasal 21-nya itu kan di instansinya dia gitu kan, di si perusahaannya. Nah, ketika si istri hanya memperoleh satu penghasilan dari satu pemberi kerja, pelaporannya
dilaporkannya di tempat suami, di SPT-nya suami. Oke, jadi lebih sederhana ya? Lebih sederhana, laporannya hanya ada satu di tempat suami dan itu termasuk dikategorikan dalam penghasilan final, Mbak Avi. Jadi laporannya di tempat suami di bagian penghasilan final. Kemudian si suami lapornya di mana ya suami? Penghasilannya itu dilaporkan di bagian induksi suami aja. Oh, iya. Jadi tidak digabungkan, istri di bagian final, kemudian si suami ada di induknya. Sehingga ketika si suami lapor, pelaporannya akan menjadi nihil. Kenapa? Karena sudah dipotong oleh si pemberi kerja. Ini dalam kondisi normal ya Mbak Afi ya. Berarti lebih sederhana digabung ya? Lebih sederhana digabung. Kalau yang pisah seperti apa Mbak Yuli? Nah, kalau yang pisah nih, si suami istri dia PHMT nih misalnya statusnya. Kemudian kita contohkan sama-sama dia karyawan. Si suami penghasilannya misal 150 juta. Kemudian si istri 100 juta. Nah, kita gabungkan dahulu nih penghasilannya. Jadinya totalnya 250 nih. 250 kemudian untuk memperoleh PPh terutangnya kan harus dikurangi dulu nih dengan PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak ini berapa sih? Nah, ini karena dia memilih statusnya PHMT dan si istri ini memiliki pekerjaan, maka dia berhak atas PTKP-nya adalah K dengan kawinnya, I untuk istri yang bekerja, dan tanggungan. Dicontohkan misal belum punya momongan nih, jadi statusnya KI 0. KI 0. KI 0. I untuk istri bekerja, nilai PTKP-nya sama dengan status si suami, yaitu 54 juta. Sehingga total keseluruhan PTKP-nya dengan KI 0 adalah 112.500.000. Nah, tadi udah ketemu penghasilan neto gabungan dikurangi dengan PTKP, ketemulah penghasilan kena pajak. Untuk memperoleh PPh terutangnya harus dikalikan dahulu dengan tarif PPh pasal 17. Yang Ingat kan, berlapis Mbak Afi? itu ya? Betul sekali, yang berlapis. Lapisannya yang tadi 5%, kemudian untuk yang penghasilan 0 sampai dengan 60 juta, 15% untuk yang 60 juta sampai dengan 250 juta, dan seterusnya hingga lapisan yang terakhir yang di atas 5 miliar. Nah, ketemu penghasilan kena pajak ya tadi ya, penghasilan kena pajak dikalikan tarif. Ketemulah penghasilan PPh terutang gabungan ya, PPh terutang gabungan. PPh terutang gabungan ini harus diproporsionalkan. Berapa sih yang punya suami, berapa sih porsi yang punya istri. Oh iya. Gitu. Jadi 150 juta. Kan punya suami 150 nih, gabungannya adalah 250. Berarti 150 dibagi 250 dikalikan PPh terutang gabungannya. Gitu. Ketemu porsi suami, begitu juga punya istri. Berarti yang istri 100 juta per 250 juta dikali PPh terutang. Betul sekali. Nah, sudah ketemu porsi masing-masing. Nah, kita kan punya kredit pajak nih, kan tadi suami istri dia bekerja dapat bukti potong dari kantor. Dapat A1 maupun A2. Kredit pajak ini sebagai pengurang PPh terutang masing-masing. Setelah dikurangi dengan kredit pajak, ketemu kurang atau lebih bayarnya. Namun kecenderungannya kalau dalam kasus ini penghasilan 150 dan 100 juta punya istri, dia akan terjadi kurang bayar. Kurang bayarnya kenapa itu? Kurang bayarnya itu, ya itu kadang Mbak Afi, karena lapisan tarifnya kan digabung dulu nih, penghasilannya digabung dulu, lapisan tarifnya kan 5% hanya di 60 juta atas gabungannya. Sedangkan kalau masing-masing yang dipotong oleh pemberi kerja, 5% itu atas penghasilan suami, 5% atas penghasilan si istri, 15% untuk sisanya. Nah, kalau gabungan kan cuman atas gabungannya itu aja. Itulah mengapa sebagian besar jika memilih PH ataupun MT, dia akan terjadi kurang bayar. Gitu Kemungkinan besar akan terjadi demikian, tapi nggak menutup kemungkinan juga akan terjadi lebih bayar pun juga ada.
Oh, jadi memang harus dihitung ulang ya, dihitung Iya, ulang mekanismenya. penghasilan gabungannya. Betul, dihitung ulang. Dan penting bagi kawan pajak semua untuk memahami perhitungan ini. Betul sekali Mbak Afi. Kita harus tahu mekanisme perhitungannya. Oke, kita ke segmen selanjutnya yang sudah ditunggu-tunggu karena banyak pertanyaan yang masuk, yaitu segmen penyuluh menjawab. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari wajib pajak. Kalau istri sudah punya NPWP sebelum menikah, Oke. nah itu baiknya gimana? Ya, kalau istri udah punya NPWP ya, sebaiknya sih diobrolkan dulu nih sama suaminya. Mau gimana nih? Kalau tadi misal si istri nggak ada perjanjian pisah harta nih, mau memilih terpisah atau enggak? Mau lapor sendiri-sendiri atau enggak? Kalau misal sudah diputuskan, oke, mau gabung aja nih, nggak usah pakai PHMT lah, pusing lah. Nah, si istri bisa mengajukan permohonan non-aktif Mbak Afi untuk nantinya pelaporan SPT-nya gabung dengan suami. Oh gitu, jadi melakukan perubahan data ya, statusnya jadi nonaktif. Betul. Kalau dulu berarti seperti non-efektif itu ya? Ya, kalau dulu kan non-efektif ya. Nah, kalau sekarang istilahnya menjadi non-aktif dan permohonannya cukup gampang. Nggak perlu lagi ngantri-ngantri di loket KPP. Cukup via Cortex. Oh iya, Cortex. Kita tahu kan DJP sekarang udah punya Cortex nih yang canggih. Nah, kita bisa ngajuin nih si istri, login di Cortex-nya si istri, kemudian masuk ke menu perubahan data. Nah, di situ tinggal mengajukan permohonan non-aktif. Oh gitu, prosesnya sama seperti dulu, non-efektif? Ya, prosesnya sama. Prosesnya sama, 5 hari kerja. Oh baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau masih punya NPWP sendiri-sendiri, terus masih lapor nih SPT sendiri-sendiri. Oke. Nah, tapi dia nggak menghitung ulang PPh gabungannya. Itu gimana konsekuensinya? Oke, jadi kalau misal harusnya kan udah tahu ya, ketika dia memilih untuk PHMT harus digabungkan dulu penghasilannya, dihitung ulang secara proporsional berapa sih porsinya, berapa kurang atau lebih bayarnya gitu ya Mbak Afi ya. Tapi ternyata ya udah sistemnya bisa gitu kan. Misal ya udah laporin aja sendiri-sendiri, nggak usah digabungin gitu. Ternyata bisa nih sistemnya. Nah, maka DJP bisa menerbitkan klarifikasi kepada WP. Ya, WP lapor sah-sah aja. Toh kenapa sistem perpajakan Indonesia ini kan menganut sistem self-assessment system gitu kan ya, dimana wajib pajak melaporkan SPT-nya secara mandiri, secara kesadaran sendiri. Nah, namun yang perlu diingat, pelaporan SPT itu harus lengkap, benar, dan jelas. Nah, kalau misal ada yang nggak benar nih, ya udah tadi saya sampaikan, DJP bisa menerbitkan klarifikasi kepada WP. Permintaan klarifikasi ya? Iya, biasanya ada surat cinta tuh dateng. Surat SP2DK ya? SP2DK dateng. Ya sudah, ketika sudah datang ya silakan yang bersangkutan harus menjawabnya. Baik. Ketika memang salah ya mau nggak mau harus dibetulkan ya SPT-nya. Ternyata menarik banget ya perbincangan tentang aspek perpajakan suami istri ini, dan ya nggak serumit yang kita kira kalau kita paham ya penghitungannya. Betul Mbak Afi. Dan di perpajakan suami istri ini bisa digabung atau dipisah begitu ya Mbak Yuli ya? Iya Mbak Afi, jadi yang penting sih jangan sampai kewajiban karena suami istri ini menghambat pelaporannya, bikin bingung, jangan bikin bingung karena semuanya sudah ada opsinya masing-masing. Baik, terima kasih Mbak Yuli atas penjelasannya. Terima kasih juga Mbak Afi, semoga perbincangan kita ini bermanfaat bagi kawan pajak semuanya. Baik kawan pajak, jadi sistem perpajakan di Indonesia ini pada umumnya menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis di mana
penghasilan atau kerugian yang dialami seluruh anggota keluarga itu ditanggung oleh kepala keluarga dan dilaporkan di SPT-nya seperti itu. Tapi kita juga bisa memilih mau pisah, itu bisa juga pisah harta atau memang memilih terpisah kewajibannya. Oke kawan pajak, jangan lupa ikuti terus podcast 320 South Hub dan juga jangan lupa follow Instagram kita di Pajak Jaksel 2. Dan tentunya subscribe channel YouTube kita Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.